Bareskrim bilang bahwa waduh temanmu kok bermasalah lagi, padahal dia sudah edukasi yang COVID dengan baik, dia termasuk kan, terus belum kelar kasusnya sama Jering tapi sudah bermasalah dengan orang lagi. Nah, saya tuh jujur kalau sama dia ya temen tuh sering berantem dan sering sering mendukung. Kalau saya dibilang kayak menyangkal enggak ya. Dan saya tahu saudara Adam menghadapi kasus dengan Jering ya. Iya. Dan harusnya dia itu sudah saya wanti-wanti untuk fokus ke kasus Jering saja. Itu sejak awal dia kasus ini. Jadi sejak tahun 2021 bulan Agustus saya udah bilang mending fokus ke kasus ini aja dan ya udah jalani hidup dengan biasa. Cuman yang mengagetkan adalah dia ngupdate beberapa dokumen yang memang dilarang. Dan saya akui hubungan saya sama dia tuh saya mengawasi dia karena dia lebih muda dari saya. Dia 7 tahun 8 tahun lebih muda dari saya dan saya selalu mengatakan bahwa gak semua emosi harus ditanggapi. Dan ada beberapa orang yang ngingetin dia. Salah satunya saya, yang kedua Mas Wirang, yang ketiga ada teman-teman yang lain kayak Fadli, temennya juga. Dan lawyernya juga ngingetin, tapi memang gak tahu dia kesambet atau emosi apa sampai ngupdate dokumen itu yang akhirnya menjerumuskan dia ke Mabes. Dan ini lebih bahaya. Soalnya buktinya otentik dan ada gitu. Kalau yang satunya kan memang harus dibuktikan. Tapi kalau ini memang ada postingan yang memang itu ada dokumennya. Dan setahu saya dokumennya lebih dari satu. Dan walaupun temen ya kita harus sadar memang dalam kasus ini salah kalau ngupdate dokumen. Dan ada bukti memang saya juga nasihati agar harusnya di-delete itu dari awal. Mending fokus dulu ke kasus satu dulu. Jadi kasus satu ini belum selesai, dia udah memulai masalah dengan yang lain. Dan ini akan menjadi ruwet simpulnya. Ini kan dua kasus berbeda ya. Yang Jering dia pelapor, yang ini dia dilaporin orang karena dokumen. Bukan illegal access. Bukan, jadi dokumen yang dia dapatkan nggak tahu dari mana. Dan itu dokumen rahasia karena kayaknya rekening koran, tapi diupdate dan ada namanya. Nah orang yang ada nama tersebut yang keberatan, terus gas, lapor. Dan itu nggak bisa dibantah, memang ada bukti otentiknya. Gitu, dan ya udah. Dan itu kita sebagai kawan ya, kita udah ngingetin. Kalau kawan kan selalu ngingetin gitu. Ya kalau masalah yang lalu mau berantem ya namanya teman masih berantem ya. Cuman ya saya sangat disayangkan sih. Seharusnya dia dari awal bisa lebih kontrol emosi untuk fokus di kasusnya dia dulu sama Jering. Kan ini sidangnya masih berlanjut tapi dia ngurus kasus yang lain tuh sangat dangerous kalau bagi saya. Kemarin karena kan orang-orang Bareskrim bilang bahwa waduh temanmu kok bermasalah lagi padahal dia sudah edukasi yang COVID dengan baik, dia termasuk kan, terus belum kelar kasusnya sama Jering tapi sudah bermasalah dengan orang lagi. Bedanya apa terlapor itu sangat ya bukan terlapor lagi ya, malah tersangka ya kalau nggak salah ya. Itu sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Lawyernya sih si Maci ya, Bang Maci sih tadi bilang juga menyayangkan hal ini bisa terjadi gitu. Itu yang harus saya katain sih. Jadi apa yang terjadi di Adam tuh harus kita ambil hikmahnya. Kalau misalkan kita ada kasus dengan seseorang atau ada masalah, kelarin dulu sampai kelar. Baru kita bermasalah dengan yang lain, terserah lah itu. Tapi kalau misalkan seperti ini numpuk dan akhirnya menjadi blunder sendiri. Dan kalau emosional harusnya nggak usah main medsos dulu, skip dulu nggak masalah. Memang temperamental, tapi kalau kita ajak ngobrol baru tahu masalahnya apa. Saya tuh tipikal orang seperti ini. Ada orang bilang bahwa wah ada megang aibnya Tirta. Saya nggak punya aib apapun ya. Kalaupun ada itu manusia yang pasti nggak akan sempurna juga. Tapi yang jadi masalah dia saat itu temperamen dan masalahnya ternyata cuma sepele. Masalah sama temen tim saya lah, masalah sama tim internal saya. Tapi karena dia kerja buat saya, dia juga nyindir saya. Jadi saya serang balik saat itu di medsos. Dan ya udahlah saya ceng-cengan biasa, akhirnya ketemu dan sama-sama saling meminta maaf dan ya udah. Gaduh kan soalnya, gaduh banget saat itu dan ya udah kelar. Ya saya anggap aja kayak temen lama lagi berantem terus ya udah membaik. Tapi yang saya nggak ngira setelah 2 tahun berjalan dia kan kasus sama Jering. Yang notabene Jering sama Adem sempat ketemu di Bali. Sempat Adem bantu kan dan ada saya juga di situ. Itu setelah saya jauh banget. Jadi kedua terus sampai kasus dan ini berlanjut lagi. Dan yang jadi ambil hikmah memang temperamen sekali, lebih ke temperamennya. Dan sebagai kawan kan saya mengingatkan, dan yang mengingatkan nggak saya sendiri. Saat dokumen itu diupdate, yang mengingatkan itu adalah saya, terus teman-temannya,
ada beberapa saya nggak bisa sebut, tapi ada sekitar 8 sampai 9 orang udah ngingetin bahwa ini bahaya, mending di delete. Kalau karena udah terlalu ngawur untuk ngupdate-nya, dan ini kan belum terbukti benar atau tidak, tapi sudah asumsi. Lebih baik fokus sama kasusmu ini dulu. Tapi saat itu dia tetap bergerak, entah ada yang nyuruh apa enggak saya nggak tahu. Dan terkait Adam Denny sih, kalau kita sebagai kawan ada ambil hikmahnya. Buat warga sih, kalau misalkan Anda tidak yakin atau hanya mendapatkan itu dari isu, jangan terlalu gegabah itu ngupdate di media. Itu aja. Dan sebagai kawan kita harus menasihati sejak awal. Tapi kalau yang dinasihati nggak mau, ya at least diambil hikmahnya bahwa emosi yang tidak terkendali itu akan berbahaya. Baik Jering pun saat itu kan kalau kita melihat emosi juga. Jering emosi terus bentak-bentak Adam, terus Adam melaporin. Sekarang Adam emosi, kayak gituin orang yang laporin. Jadi unik ya, unik ya. Jadi sebagai kawan agak unik ya. Ini kan kalau dulu kan Jering emosi sama Adam, terus Adam ngelaporin, terus sekarang Adam emosi sama orang yang laporin. Itu yang terjadi sekarang. Lah kita sebagai teman bingung ya, mau bela ya salah, tapi ya kita mendukung apa yang terbaik aja buat Adam. Semoga kasusnya sama Jering cepat kelar dan kasusnya sama orang ini juga cepat kelar.